Shalom saudara-saudara. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mari saatnya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan pada kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari saudara-saudara kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Dia yang adalah pusat segalanya dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa. Dia yang layak terima segala puji-pujian kita. Thank
Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami masih belum berada Tuhan, kami tahu semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, kalau Engkau boleh kembali kumpulkan kami di tempat ini, tidak lain kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia, tidak pernah membiarkan kami. Dan kalau pada saat ini Tuhan, Engkau lihat seberapa banyak kami yang sudah terkumpul pada saat ini, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami boleh naikkan kepadamu, kiranya semua itu boleh naik dan berbau harum di hadapan Engkau, dan Engkau boleh turun untuk melayani kami. Bapa, terima kasih acara ibadah kami pada saat ini kami memusrahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah, biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan Tuhan, berbagai macam cobaan yang kami hadapi di hari-hari ini, lewat kami beribadah kepada Engkau, kami boleh mendapat kekuatan jawaban daripada Engkau lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Pimpin dan percepatkan langkah mereka, mereka boleh tiba dengan selamat. Kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, kami tahu di dalam kami mau beribadah kepada Engkau, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersatu hati bertengking dan tolongkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Karena kita mau memuji Tuhan kita. Tuhan kita adalah Raja yang besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Kita mau datang menyembah Dia.
ibu-ibu yang ada, kaum wanita. Kami mempersiapkan, kita sambut dengan pujian. Sebab Tuhan Maha Besar. Wanita yang ada, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita harus aminkan itu. Haleluya. Saya memberikan kesempatan satu orang untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Alasan.
Siap mata, siap telinga. Sebenarnya saksiannya bukan saya ya, tapi bapaknya dulu katanya maju. Ketika saya mengundang saya Yogi untuk maju ke depan. Malu. Ya, puji bagi nama Tuhan ya, saya aja mewakilkan nama saya. Puji Tuhan. Ya, seperti tadi yang puji tadi, apa yang telah dikenal mata, yang berarti kita perhatikan, kita melihat mata, kita perhatikan. Puji bagi nama Tuhan yang kemarin anak kami Geoffrey kelas 4, puji Tuhan di akhir semester kemarin masa ujian yang mendapatkan ranking 3 ya saudara-saudara. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada Abah Ingatan yang selalu mendoakan kami, dan kami juga sebagai orang tua berharap biar anak kelas 5 dia boleh lebih lagi naiknya rankingnya di kelas ranking. Dan saya juga bersaksi sedikit ya, saya juga berterima kasih meskipun karena cobaan yang saya alami. Mungkin hamba yang tahu ya khususnya saya, tapi saya berterima kasih kepada Tuhan yang sampai saat ini masih menolong keluarga kami, masih mencukupkan segala kebutuhan kami, dan masih selalu menolong kami di tengah-tengah kepada hubungan keluarga kami. Ini saya saksi kami ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ya hambanya kalau misalkan saya yang kadang sudah curhat. Kalau dulu saya suka keras dan almarhum, cuma sekarang jadi curhatnya tak. Terus nanti bagi teman-teman, mungkin saya tidak pandai berkata-kata ya. Itulah kesaksian saya. Terus bantu kami dalam doa, dalam kami semua bertahan sampai akhir hidup kami. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Puji Tuhan, kita percaya Tuhan kita sangat-sangat baik. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita senantiasa mau mengangkat tangan dan hati kita untuk Tuhan, Tuhan pasti akan turun akan bantu kita. Selamat buat adik Yofi, terus mesti lebih berani lagi kayak papa mamanya. Tuhan berkati buat keluarga Bapak Sam, kita semua di sini saling dukung dalam doa, jemaat berjemaat bersatu di dalam Tuhan, supaya pelayanan yang kita berikan bagi Tuhan untuk menjadi satu kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan, mungkin masih ada yang ingin bersaksi, bisa langsung. Kalau belum ada, saya mau mengucap syukur saja kalau tanggal 12 kemarin anak kami di sini ditambahkan usia 1 tahun lagi. Ya, suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa karena perjalanan hidup dia, kami orang tuanya sangat tahu, dan begitu besar kasih Tuhan terhadap anak ini, anak yang menjadi penghiburan bagi kami semua, yang membawa sukacita di dalam keluarga. Dan kiranya Tuhan boleh memakai dia dan suaminya lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau bersaksi melalui persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Maka Tuhan akan sanggup memberkati kita sesuai dengan kehendaknya. Yang tak pernah
Di dalam kita beribadah, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, janji yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan janji firman Tuhan itu adalah suatu janji yang tiada terakhir. Bukan seperti janji manusia yang kadang mengecewakan, tetapi janji Tuhan adalah sesuatu janji yang tidak akan berubah. Dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Saudara-saudara, saya
Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala kami yang baik, Kepala Gereja kami yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat dan detik ini. Kami selalu merasakan berkat pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sudahnya kami memuji-muji Engkau. Saat ini kami mau Tuhan Yesus belajar akan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, Engkau berikan kesungguh-sungguhan kepada kami. Pakailah seluruh kehendak-Mu Tuhan Yesus saat ini, di mana kebenaran firman-Mu yang kami akan bawakan Tuhan, biar semua itu berasal daripada-Mu, bukan dengan akal kepikiran kami, tapi biarlah hikmat itu semua daripada Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan saja, karena pekerjaan ini, atau firman ini adalah pekerjaan yang suci dan kudus. Itu sebabnya Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak menjamah pekerjaan-Mu yang suci dan kudus ini. Tuhan, siapakah kami? Kami tidak lebih dari segumpal tanah liat. Tapi kalau Tuhan memakai, inilah hidup kami. Kami tetap serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada gangguan-gangguan, kuasa kegelapan yang selalu mengintimidasi kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa dan mengusir kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, kau keluar dari nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara-saudara sekalian, dan kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, kami juga berterima kasih kepada Ibu Gembala keluarga yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dan kami tidak panjang lebarkan pembicaraan kami, tapi mari saudara-saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang kami akan bawakan. Kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara-saudara sekalian, tidak asing lagi buat kita. Bahkan hafalan anak sekolah itu. Tapi tidak mengapa, kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang kami bawakan saat ini adalah terdapat di dalam Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, silakan. Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Allah ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia berada di bumi mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga selama 3,5 tahun. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ini, ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan, tetapi bukan kepada kita pada waktu itu, tapi kepada setiap orang-orang yang mengikuti dia. Selama dia berada di bumi, melakukan pekerjaan Bapanya. Jadi saudara-saudara sekalian, hal pertama
Matius pasalnya yang ke-6 ini khusus Matius pasal yang ke-6 ya, saudara-saudara sekalian. Hal pertama, dia mengajarkan bahwa hal memberi sedekah. Saudara-saudara sekalian, pertama memberi sedekah. Hal kedua berdoa. Bagaimana caranya kita berdoa? Tuhan yang lebih tahu. Dan hal yang ketiga, hal berpuasa. Jadi Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita, apapun yang kita hadapi harus berpuasa. Dan juga hal yang keempat, hal mengumpulkan harta. Jadi kita baca di rumah saja, PR buat kita, biar kita baca berulang-ulang di rumah. Dan hal yang terakhir adalah kekhawatiran. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia itu tidak luput dari kekhawatiran. Itu sebabnya Tuhan ingatkan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita sudah banyak kali mendengar kebenaran firman Tuhan. Banyak pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, kadangkala manusia tidak luput daripada kekhawatiran. Dan saudara-saudara sekalian, itu sebabnya di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 ini, Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, firman Allah ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Di dalam Matius 6 tadi ayatnya yang ke-10 juga berkata, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau berdoa, berkata dalam Matius 6 ayatnya yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saudara sekalian, kerajaan Allah itu kita tidak bisa lihat, tetapi kita dapat merasakannya. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan saudara dan saya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, yakin akan kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar, maka timbullah iman dalam kehidupan kita. Itulah iman yang pertama. Sebabnya ada 7 tingkat iman. Dan saudara-saudara sekalian, di mana juga pada waktu Tuhan Yesus mengajar, datanglah orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, bila mana kerajaan Allah itu akan datang. Kita baca Lukas 17. Lukas 17 ayatnya yang ke 20 dan 21. Ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apabila kerajaan Allah itu akan datang. Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kerajaan Allah itu datang bukan kita langsung melihatnya dengan nyata. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Allah berkata, bukan juga orang berkata, lihat ada di sana, lihat ada di sini. Tapi kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Jadi saudara sekalian, kerajaan Allah yang sesungguhnya, yaitu kita rasakan
terlebih saat kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita tatkala kita menyembah kepada Dia. Jadi saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah itu tidak kelihatan secara lahiriah, kata firman Tuhan. Tetapi kerajaan Allah itu kita alami sendiri dan rasakan sendiri kerajaan Allah itu. Saudara-saudara sekalian, karena kebenaran firman Allah juga dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah itu bukan dengan perkataan, tetapi dengan kuasa. Jadi saudara-saudara sekalian, coba kita baca 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi bukan dengan perkataan, saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah itu, tapi dengan kuasa. Dan kuasa apa? Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pada waktu itu di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20 itu, di mana saudara-saudara sekalian, sebelum ayat itu Rasul Paulus menegur sidang jemaat yang ada di Korintus karena mereka terlalu sombong menurut firman Tuhan. Karena mereka merasakan bahwa mereka punya kuasa dari Allah. Karena saudara-saudara sekalian, sidang jemaat di Korintus ini kaya dengan segala pengertian perkataan daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan. Mereka kaya, dikaruniakan Tuhan dengan segala berbagai-bagai hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan. Makanya mereka katanya menyombongkan diri karena merasa sudah hebat, banyak karunia diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga Rasul Paulus menegur bahwa bukan dengan perkataan kerajaan Allah itu, tetapi dengan kuasa dari Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, biarlah kita berbahagia kalau kita dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi oleh Tuhan melalui pengiringan kita kepadanya. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kata firman Tuhan, jangan dulu bangga, tetapi biar kita jalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9, Yeremia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan datang juga kepada kita. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi ini firman Tuhan ya saudara-saudara sekalian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, kasih setia ke dalam keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, biarlah kita berserah sungguh kepada Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap
setiap kehidupan kita. Biarlah itu yang kita lakukan. Jangan dulu bermegahan saat ini, karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi nanti. Tetapi kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan, seperti lagu tadi, percaya, yakin kepada Tuhan, sungguh luar biasa. Lagu untuk firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, bahwa kita percaya akan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah masuk dalam rencana Allah, berarti Allah punya rencana juga dalam kehidupan kita, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, karena kebenaran firman Allah itu datang pada saat ini, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena di dalam firman Tuhan juga yang terdapat di dalam Roma 14, kalau tidak salah ya, Roma 14 ayat 17. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam Roma 14 juga berkata, karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal satu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, tatkala kita datang kepada Tuhan, tatkala kita menyembah Tuhan, di situ kita merasakan kerajaan Allah yang sesungguhnya, yaitu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi dikatakan oleh kebenaran firman Allah ini bahwa soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah, sehingga di situ ada kebenaran, ada damai, sejahtera, dan sukacita. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita datang beribadah, kalau kita datang dengan penuh pergumulan, tetapi setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, sehingga kita merasakan ada kebenaran dalam hidup kita, ada damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat keberadaan kita juga. Hati kita, apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan? Dengan kesungguh-sungguhan itu kita akan merasakan, saudara-saudara sekalian, kerajaan Allah itu sesungguhnya, sehingga membawa kita dari kebenaran, damai sejahtera, kita beribadah ada sukacita. Jadi kedatangan kita tidak sia-sia. Tapi setelah kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ada perubahan dalam hidup kita. Jadi bukan saja begitu-begitu saja, tapi ada kemajuan di dalam Tuhan. Biar kita mau menyenangkan hati Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan.
Karena firman Tuhan juga berkata, kalau kita dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi yaitu Roh Kudus, maka Tuhan juga akan membawa kita dari kebenaran datang kepada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata bahwa kalau Tuhan Yesus akan memberikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasa Roh Kudus itu membawa kita dari kebenaran datang kepada kebenaran. Itulah yang akan menjadi penghibur dan penolong kita. Tatkala kita dalam kesesakan, Tuhan yang bertindak. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selagi masih bisa ditemukan. Karena memang satu waktu kita tidak bisa lagi mencari kalau saatnya sudah tiba. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saudara sekalian, selagi kita masih ada kesempatan, carilah Tuhan selagi dia masih berkenan ditemui. Karena satu waktu kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Tetapi saat ini, selagi kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita, pergunakanlah kesempatan dan waktu untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita selalu merasakan kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, ada di tengah-tengah kita, sehingga itu yang membawa kita kebenaran. Kita bisa dibenarkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Tawari ayat 1 Tawari 28 ayatnya yang ke-9. 1 Tawari 28 ayat 9. Ya. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Terima kasih. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah pesan terakhir dari Raja Daud kepada Raja Salomo. Saudara-saudara sekalian, Raja Salomo yang menggantikan Raja Daud itu. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jadi kita juga bukan lagi firman Allah ini buat Salomo, tetapi buat saudara dan saya yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan rela hati. Jadi bukan dengan terpaksa, saudara sekalian, kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mencari kebenarannya, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan tulus ikhlas. Selanjutnya, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Jadi Tuhan tahu setiap hati saudara dan saya pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Apakah kita datang dengan sungguh-sungguh atau tidak? Atau hanya terpaksa, yang penting hari Minggu ibadah. Orang sudah lihat saya beribadah, tetapi hati kita jauh kepadanya. Itu sebabnya diingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Allah ini. Dan Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi setiap kerinduan kita, setiap apa yang kita perlukan, Tuhan juga tahu itu semuanya. Dan saudara sekalian, dikatakan oleh Daud dalam firman Allah ini, carilah Tuhan
Sekali ulangi, mengerti dengan segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, firman Allah ini berkata, kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Tetapi akhirnya dikatakan, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi saudara-saudara sekalian, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena firman Allah berkata, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuang kita untuk selama-lamanya. Untuk apa lagi kita, saudara sekalian, hidup kalau kita sudah dibuang oleh Tuhan selama-lamanya. Jadi kesempatan ini, biarlah saudara-saudara sekalian kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kebenaran firman Allah ini kita dapat praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, mengutamakan Tuhan lebih daripada segala perkara itu yang terbaik. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita boleh merasakan kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan merasakan bagaimana hidup di dunia akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan. Kita melawan pakai apa kalau bukan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Tuhan selalu memberi pembelaan kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Karena tanpa Tuhan sudah tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak ada artinya sama sekali. Tapi karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Dia rela mati untuk kita. Apakah balasan kita kepadanya? Selain Tuhan hanya meminta kepada kita, serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita mau diselamatkan, saudara-saudara sekalian, karena tidak ada cara lain selain kita hanya datang kepada Tuhan. Terlebih saudara dan saya yang sudah lama mengiring kepada Tuhan, sudah banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, yang sudah kita dengar. Jangan sampai itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Tapi biarlah saudara sekalian, setiap jerih payah kita, biarlah saudara sekalian kita akan pertahankan, agar kita memperoleh janji Allah dalam setiap kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Itu yang harus kita perjuangkan. Saudara-saudara sekalian, jadi kita bukan cuma berdiam diri, tetapi kita harus berusaha, berjuang untuk mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita memperoleh apa yang Tuhan sudah akan berikan kepada kita. Terlebih firman Allah tadi, maka yang lain-lain akan Tuhan tambahkan kepada kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu semuanya itu. Tapi melihat dulu keberadaan hati kita yang mau menerima dan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya utamakan Tuhan dulu, baru yang lain-lain Tuhan akan berikan kepada kita. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus yang selalu peduli dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Itu sebabnya jangan terlalu khawatir dalam hidup ini. Karena yang mengatur kita dan yang mengendalikan kita, yang menentukan kita adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya tadi katanya, jangan dulu bangga
kalau engkau bijaksana, jangan bangga kalau engkau kaya, jangan bangga kalau engkau kuat. Tetapi yang disukai Tuhan adalah mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang sudah dipanggil oleh Allah. Masuk dalam rencananya yang indah dan mulia. Itu yang harus kita pertahankan di dalam dunia ini, meskipun kita hadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi kita, memampukan kita, menguatkan kita, agar supaya kita tetap bertahan dalam panggilannya. Karena barang siapa yang bertahan sampai langkah yang terakhir, maka dialah yang akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah masuk dalam panggilan Allah, pilihan Allah, Allah mau supaya kita tetap setia sampai langkah yang terakhir. Karena bukan langkah yang pertama yang menentukan kita masuk surga, tapi saudara sekalian, adalah langkah yang terakhir. Apakah kita mau bertahan atau tidak? Itu sebabnya Tuhan melihat kesetiaan kita. Sampai di mana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita mau bertahan atau tidak? Karena masa sekarang ini, saudara sekalian, adalah masa yang jahat, kata firman Tuhan. Itu sebabnya pergunakanlah waktu untuk Tuhan. Kalau kita sudah mengerti, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Karena orang yang khawatir biasanya, apalagi orang kaya, firman Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Dia, sehingga kita merasakan selalu kerajaan Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa lihat kerajaan Allah itu, tapi kita rasakan. Apakah itu, saudara sekalian, membawa kita kebenaran, membawa kita damai sejahtera, memberi sukacita dalam kehidupan kita. Berarti itu kerajaan Allah itu ada di dalam setiap keberadaan hidup kita. Sehingga kita merasakan kuasa Allah itu juga akan mengubah hidup kita. Karena kalau dengan kekuatan kita menghadapi situasi dunia, kita tidak akan mampu, saudara sekalian. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita sampai kapanpun, asal kita berserah kepada Tuhan. Bukan berserah kepada diri kita sendiri, merasa kita hebat, merasa kita kuat. Tetapi berserahlah kepada Tuhan yang empunya hidup ini, agar supaya saudara-saudara sekalian, hidup kita ini tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan, tetapi benar-benar hidup kita ini adalah berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap berserah kepada Tuhan, datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, akan menjadi korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa menilai setiap keberadaan hidup kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya nampak dan terbuka. Jadi saudara-saudara sekalian,
carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan terpaksa, saudara sekalian, tetapi dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Bagaimana sih kalau tulus ikhlas? Orang kalau memberikan tulus ikhlas tidak mengingat-ingat atau tidak mengungkit-ungkit. Jadi saudara sekalian, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, Tuhan saja rela berkorban buat kita. Dia serahkan hidupnya untuk saudara dan saya, bukan dengan terpaksa, tapi apa yang Bapaknya utus kepadanya, itulah yang dia lakukan. Tuhan Yesus tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa saudara dan saya, supaya kita dibenarkan, sucikan daripada dosa. Tuhan Yesus tidak bersalah dijadikan salah, supaya kita dibenarkan daripada segala kesalahan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, renungkanlah bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kemuncak Golgota, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, peganglah teguh-teguh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan difitnah orang lain, kata firman Tuhan. Tetapi nyatakanlah cahayamu kepada orang lain, agar supaya kita menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, itu kan tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya kita saja yang menjalani, kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang acuh tak acuh. Tetapi saudara sekalian, untuk apa kita beribadah kalau kita tidak merasakan ada damai sukacita dari Tuhan? Itu yang dapat merubah kita. Kita yang sudah penuh dengan dosa ini, Tuhan mau menerima kita tatkala kita datang kepadanya, tatkala kita mau bertobat sungguh-sungguh kepadanya. Saudara-saudara sekalian, bukan saja yang baru bertobat yang membutuhkan, saudara sekalian, firman Tuhan, tapi saudara dan saya kalau selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita, maka kita dibekali oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Kalau hanya mendengar tidak menjadi pelaku, saudara-saudara sekalian, dengar sebelah kiri, kuping sebelah kiri, pasti keluar sebelah kanan. Tapi kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu masuk dari telinga kiri langsung ke hati, itu yang lebih sungguh-sungguh kita rasakan. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita apabila kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita tidak memilih-milih, siapa yang bakal firman, siapa yang khotbah, ini yang jago, ini yang jago. Tapi saudara sekalian, biarlah kita menerima firman Tuhan dengan penuh kerelaan, bukan dengan terpaksa, agar supaya Tuhan juga tidak terpaksa untuk memberi apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita banyak kali berbuat salah, tapi Tuhan selalu mengampuni kita, karena Tuhan adalah penyayang dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita mau cari Tuhan, carilah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau merasakan kerajaan Allah, utamakanlah Tuhan, karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena hanya kebenaran firman Allah ini yang dapat membenarkan kita. Bukan diri kita sendiri yang membenarkan kita, tetapi firman Allah yang akan membenarkan kita. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Karena sudah banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, tetapi Tuhan hanya mengingatkan kita
agar supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memperhitungkan itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena tanpa Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kepada kita mencintai firman, mencintai doa, mencintai hadirat Allah. Itu tidak susah buat kita kalau kita jalani dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kerelaan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita datang terpaksa, kita akan merasakan juga bagaimana susahnya saudara-saudara sekalian dalam kehidupan kita. Kita tidak ada kebahagiaan, kita tidak ada kesukacitaan, karena hanya terpaksa. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, itulah yang diperhitungkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, karena Tuhan itu sangat amat baik dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak memperhitungkan segala kesalahan kita, tetapi Dia selalu mau agar supaya kita bertobat lagi, saudara sekalian. Kalau apa yang sudah kita lakukan menyakiti hati Tuhan, tinggalkan itu dan bertobat. Jadi saudara-saudara sekalian, ada yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, yaitu bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyakiti hati Tuhan lewat mengecewakan sesama manusia, bertobat. Tuhan selalu mau agar supaya kita bertobat, datang kepada Tuhan, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kita. Karena Tuhan tidak seperti manusia, kalau sudah disakiti susah memaafkan. Tapi kalau Tuhan, meskipun kita sudah sakiti, tapi Tuhan tetap menerima saudara dan saya, asalkan kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah saudara sekalian tuntutan Allah dalam kehidupan kita. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada keadaan, tapi berserah kepada Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu mengulurkan tangannya supaya kita datang sungguh-sungguh kepadanya. Jadi saudara sekalian, kalau kita percaya akan janjinya, maka janjinya itu tetap terukir dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita mau buat, saudara sekalian, Tuhan ingatkan, jangan berbuat itu. Tuhan tidak kehendaki. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan, dengan tulus ikhlas. Cari Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuang kita untuk selama-lamanya. Tuhan hanya datang mengingatkan kepada kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu penuh dengan nasihat, pengajaran untuk membawa kita kepada kebenaran, sehingga kita memiliki kebenaran yang daripada Allah, bukan kebenaran diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, kami tibakan sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan yang kami bawakan jauh lebih daripada sempurna, tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kami serahkan acara selanjutnya kepada hamba-Nya.
Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kita semua sebagai anak Tuhan senantiasa mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya. Bicara tentang kerajaan Allah, itulah tentang pekerjaan Tuhan, tentang kesejahteraan yang kita peroleh daripada Tuhan, dan berbicara tentang kebenaran, itulah hukum-hukumnya. Kita sebagai warga kerajaan Allah tentu kita mempunyai hukum-hukumnya, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan, agar kita boleh memperoleh suatu kehidupan yang layak, kehidupan yang kekal lewat janji firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi hamba-Nya yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Kita akan masuk dalam penyembahan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, membuktikan kami boleh merasakan, mengalami dan mendengar serta belajar akan firman. Kami sedang mempelajari tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami sedang merenungkan tentang setiap perkataan-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu menjadi hukum yang begitu kuat yang akan menyelamatkan hidup kami. Selama kami menjalani hidup di dunia ini Tuhan, hanya oleh kebenaran dan kerajaan-Mu yang dapat menyelamatkan kami dari segala mara bahaya, dari segala persoalan, masalah, cobaan apapun Tuhan. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya biarlah iman yang mengarah kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan dengan segala jenis pencobaan apapun. Tapi kami tetap kuat sampai kami memperoleh kemenangan berkat mujizat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menguatkan kami kembali pada saat ini, dan kami sangat bersyukur Engkau setia. Engkau senantiasa menjadi sahabat kami Tuhan. Engkau senantiasa menjadi kekasih jiwa kami yang memperhatikan dan memelihara hidup kami. Kami percaya, kami pertaruhkan masa depan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk setia melakukan akan setiap kehendak-Mu, dan kami juga boleh mengalami dan berkat janji firman-Mu. Saatnya kami mau Tuhan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu, berlindung menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Satukanlah roh kami, iman kami Tuhan, jiwa kami, pikiran, perasaan kami, untuk kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menjadi intimidasi dalam segala pikiran pencerahan kami, segala bentuk kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu penyerahan kami Tuhan dengan berbagai cara, kami tolak, usir pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis diberai. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia. Yesus telah berusaha. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap menaikkan pujian dan syukur bagi-Mu. Sekalipun kami Tuhan tidak mendengar suara Roh-Mu, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengar perkataan firman-Mu Tuhan, menjadi penghiburan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, diberkatilah sidang jemaat-Mu sebagai Efrata di dalam segala aktivitas kegiatan pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati, berikanlah mereka hikmat, kekuatan, kesehatan tubuh jasmani dan rohani Tuhan. Bahkan biarlah mereka senantiasa berjalan dengan iman mereka kepada Engkau dan menatap masa depan mereka ada di dalam tanggung jawab-Mu Tuhan. Engkau akan pelihara jemaat-Mu Tuhan yang Engkau kasihi, sehingga Engkau yang akan merancangkan dan mendatangkan segala hal tentang kebaikan di dalam segala kehidupan mereka Tuhan. Terlebih biarlah hikmat Tuhan Engkau anugerahkan di dalam hati pemikiran mereka, agar dalam segala aktivitas mereka boleh menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat-berkat anugerah Roh-Mu Tuhan, lewat karya Roh-Mu, lewat hikmat marifat Tuhan yang senantiasa boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau mengerti segala pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan mengalami kemenangan atas pergumulan kami. Ampunilah kami jikalau kami seringkali meragukan akan kuasa-Mu. Tapi jikalau firman-Mu Tuhan pada saat ini sudah datang, mengingatkan, memberikan penghiburan, kekuatan baru bagi kami, kami terlalu yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kesetiaan-Mu lah Tuhan yang menjadi pengharapan dalam seluruh kehidupan kami, agar kami Tuhan tetap terpelihara. Bahkan Kau pelihara kami, tubuh, jiwa, dan roh sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, kami tetap serahkan juga kehidupan kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Baik orang tua kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, Engkau jaga, lindungi mereka. Engkau Allah penjaga Israel, Engkau Allah yang hidup akan menjaga kaum keluarga kami sebagai Israel rohani yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap berdoa juga untuk gereja segala bangsa Tuhan. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang bernaung di dalamnya. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau memberikan Tuhan dan mengaruniakan kasih-Mu, kesabaran Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan.
agar melalui gereja segala bangsa ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi memberitakan Injil, bahkan kabar pengantin Kristus Tuhan, sampai kami boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati setiap seluruh hamba-hambamu Tuhan yang bekerja di pos pelayanan masing-masing dimanapun mereka berada. Mereka yang setia dan bersungguh-sungguh melayani Engkau, Engkau akan pelihara kehidupan mereka Tuhan, tubuh jasmani mereka, rohani mereka Tuhan. Engkau memberikan jaminan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, ibadah kita sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan ekstra. Oleh sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan rasa. Sudah memberikan korban persembahan melalui ekstra kolekte yang ada. Biarlah kami berikan ini dengan penuh sukacita yang adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, memajukan pelayanan yang ada. Apa yang menjadi usaha upaya jemaat-Mu kami semua, Kau berikan kami kesatuan iman, kesatuan hati kami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, yang hanya untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kau kembalikan berkat-berkat baru berlimpah, berkat jasmani terlebih berkat rohani atas setiap pemberian kami, sebab Engkau Allah sumber pancaran berkat yang kami imani senantiasa memelihara dalam segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga akan menikmati berkat lewat tubuh jasmani, makanan dan minuman yang ada. Engkau suci kuduskan dengan firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami
kami pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang sudah menyediakan semuanya, Engkau memberi kekuatan baru, Engkau membalas berkat yang baru. Bahkan asal usul berkat yang ada Tuhan, Engkau perhitungkan dan memberkati setiap jemaat simpatisan yang senantiasa mendukung di dalam pelayanan meja. Juga Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan tidak ada laporan, ya, pengumuman seperti biasa. Hari Minggu jam 10.30. Dan tetap berdoa, saudara, ya, tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya di dalam kita menjalani hidup, ya, di hari-hari yang penuh tantangan ini kita akan mengalami kemenangan. Tetapi yang Tuhan mau kita senantiasa menghadapinya dengan penuh kesabaran dan iman yang teguh kepada Tuhan sampai kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya kira sementara itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih atas kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom bagi kita semua.